say and we'll do the rest. Madania Podcast, Episode 8. Hai guys, welcome back to our YouTube channel. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada pendengar setia Madania Podcast. Seperti biasa, semoga para Madpod listener dalam keadaan sehat, senang, dan juga kenyang. Hai, oke. Selamat datang dalam episode ke-8 Madania Podcast. Lingin, kayak berisik banget, tapi kita tuh dari tadi di sini cuma berdua nggak sih? Ya, Tapi I feel like I like the sounds. Biar- Do you guys hear the sounds too? Like, oh my god, kita berdua kayak gini biar apa? Biar kayak keluarga artis gitu podcastnya. enggak dong, kamu jangan gitu deh. Iya. Tentunya kita ditemani oleh dua kawan kita nih. Nah, dua kawan kita itu tuh dari Serpong, jauh, orang jauh nih guys, orang jauh. Siap-siap aja. Dari vision aku ini kayak ada sesuatu gitu loh di sini. Dari sini gitu loh. Tunggu dulu. Tapi dari Serpong ya? Iya, dari apa? Serpong. Kalau 1, 2, 3. Please welcome Gis 2 Serpong. Halo guys. Hai guys. Sebelumnya kamu perkenalan dulu guys. Oke, aku mau kenalin diri aku. Hai guys, halo teman-teman, nama aku Caroline yang akan menjadi host kalian hari ini. Dan aku Namira yang akan menjadi co-host di Madania Podcast. Oke, kali ini kita bersama siapa nih? Coba. Oh ya, halo semua, halo. Kenalin nama aku Nasya. Oh ya, kenalin nama aku Rehan. Oke. Nah, kalian tuh jabatannya sebagai apa sih di SMA Gis 2 Serpong gitu? Iya, aku atasan Rehan. Apa tuh? Maksudnya? Bawahan Oh iya. Kayak maksudnya ketua divisi atau apa gitu? mas Iya. atau pembina dan Waduh. Pembina terlalu tinggi Oh, guys. terlalu tinggi. Iya. Lulus SMA aja belum kebetulan. iya. Iya. Kelas berapa? 12. Kita 11. kelas 11. Oh. We're both 11 grade. berarti ini ketua. Aku ketua OSIS-nya Ketua SMA Gis OSIS. 2. Keren guys. Ini ibarat kata tuh Kak Josi di SMA Gis 2 Yes, Serpong Josi sama my ini friend. Kak Rafan di SMA Gis 2 Serpong gitu ya. Karena kalian ketua dan wakil Iya. kelas. Oh, aku belum kenal ya. Nih ya, kita kan udah kenal satu sama lain. Yes. Tapi jujur Kenal sih, baik. Iya. Jujur ya. Iya. Dari vision aku kayak gak asing gitu sama kalian. Yes. Berdua. Iya. Kecuali dia kayak Mm-mm. tahun lalu tuh tahun ini ya berarti. Tahun ini ya benar. Ini kayak aku kayak pernah ketemu kalian. Iya. So, Boleh dong kayak pernah gak sih kalian kesini atau experience ngapain gitu Iya, kesini sampai akhirnya tuh punya gak asing gitu. iya loh. betul. Jadi kita Tepuk tangan. kita berdua tuh waktu itu ikut yang namanya Sigma Collab ya. Iya. Oh, aku tahu Sigma Collab. Terus waktu itu kebetulan Josie jadi LO kita pas di Sigma Collab. Terus akhirnya kita berteman dengan Josie. Terus akhirnya kita sudah pernah ke Madania ke sini. Terus Oh. kayak punya good experience di sini jadi kayak dan ternyata kita kesini lagi. In this episode kali ini tuh jujur interesting banget Mm-mm. buat dibahas. Oke. Karena Apa tuh? seperti yang kita tahu kita kayak Gen Z gitu kan. Yes. Cocok banget nih buat kita Gen Z yang punya multicultural hobbies Mm-mm. yang nggak tahu kayak hobisnya tuh kadang main sepeda, main Paddle. tapi yang bakal kita point out kali ini yaitu ngobrol-ngobrol santai soal pop culture and hobbies. Jadi menarik. ini topik Menarik kita banget. kali ini yang berkorelasi dengan Convention Rights of the Child nomor 3 tentang best interest of the child gitu. Jadi kayak suatu interest dari anak-anak zaman sekarang. Nah, aku relate banget. Apalagi kan sekarang kalau misalnya kayak not like most of the cultures and like hobbies come from yang di luar, dominasi dari budaya-budaya luar kayak mau paddle lah, mau apalah. Kan kita FOMO ya, Mm-mm. bisa ketemu dari TikTok, di social media atau apa gitu kan. Tapi ada sisi positifnya juga sih. Aku bisa ngeliat potensi hobi yang terinspired dari pop culture itu sendiri, kayak dengerin musik yang bisa membuat kita kayak berbahasa Inggris, fashion and everything ya. Kayak sekarang you can like just like look it up and like you got everything. Sebelumnya aku mau nanya dulu, kalian tahu gak sih pop culture itu apa?
Pokoknya pop culture itu intinya tentang hal kayak musik, film, terus budaya yang pokoknya culture yang sekarang tuh lagi mendunia, something like that nggak sih? Iya. Pop culture. Iya. Oh. Ngepop. Bener-bener pop gitu ya. Iya. Ya. Tapi tetap ya guys, kita walaupun mendapatkan inspiration dari budaya-budaya luar, kayak fashion dan lain-lain, tetap kita harus melestarikan budaya lokal. Bener nggak? Bener banget. Nah, kita tuh tadi kan udah ngomongin tentang budaya lokal. Contohnya tuh kayak ya palingan rajin bikin jeje lah. Ya nggak sih? Budaya lokal banget ya, mungkin jadi Lokal banget guys. Ya. Nah, ngomongin soal kekuatan cerita, pernah gak sih ada buku yang bikin kalian kayak mau mulai nulis cerita sendiri atau malah jadi pengen mendalami pelajaran tertentu seperti ilmu sosial atau enggak science or like inspired you to like do organisasi kayak gini? Do you know kayak mathematics? What? Kayak orang-orang yang menyalurkan ilmu-ilmunya tuh di YouTube. Terus kayak biasanya kalian belajar pakai YouTube. Orang-orang yang ngomong gitu kan, itu biasa kan visual audio gitu. Iya. Kita kira kalian kayak terinspirasi gitu. sebenarnya terinspirasi sih. Tadi kalau dari pertanyaan dari Caroline tadi buku ya. Buku or movie? Buku boleh. Buku sih. Buku. Yang- Kalau buku, fun fact, aku sebenarnya waktu itu pernah nonton Bumi Manusia. You guys know? Ya, Bumi Manusia. Terus awalnya nonton filmnya, terus akhirnya jadi baca bukunya. Bukunya itu kan dari tetralogi Pulau Buru yang ditulis sama Pramudia Anantatur. Nah itu bisa aku baca tuh, baru 2 bukunya doang sih. Cuma itu unik banget, kayak menceritakan tentang sejarah. Fun fact, aku anak IPS, aku IPS murni. Dia IPA teknik. Wah, Jadi kita mau jadi bener-bener anak teknik ya? gitu kan. IPS Yeay. tuh. Jadi kayak kalau ngelihat sejarahnya lucu sih, maksudnya nggak lucu. Maksudnya kayak sejarah tuh kayak menarik, maksudnya menarik gitu. Sejarah tuh menarik ya. Sejarah dari dulu tuh kayak gimana, terus kayak zaman Belanda gimana sih dan sebagainya kayak gitu. Jadi seru sih, ilmu sosial. Biasanya pelajaran sejarah kita sih lebih banyak nonton. Bener. Nonton tuh lebih seru ya? Aku seneng Betul. banget loh nonton. Berarti Iya. kalian lebih ke kayak audio visual gitu kan, jadi harus ada yang Iya, dilihat, harus ada yang ada yang- didengar. Suka gitu belajar. Tapi kamu kayak lebih suka kayak teori-teori IPA gitu ya? Lebih suka yang pasti-pasti gak sih? Ya, yang Daripada Nah, ngomong-ngomong soal kayak pop culture and hobbies, kayak tadi aku bilang, aku jujur lebih relate ke film, music. no, musik udah nomor satunya sih Betul. ya. Tapi kayak Oh, gitu untuk ya? express our feeling ya nggak sih, kayak misal bake mau spicy mau galau kayak itu, musik tuh ngena banget. Setuju gak? Iya, setuju. Do you guys love to like kayak nih misalnya nih lagi sakit hati nih, terus setel musik, langsung kayak ngena banget. That's the way we express our feelings sih. Music. ya. Ya. Sakit hati nggak hanya untuk manusia sih, Betul. sama nilai juga kadang. Kayak Kena banget. bisa. Apalagi aduh baru keluar. Aduh. Gimana? Gimana? Iya, kita juga baru keluar ini. Coba kalau boleh tahu nilainya berapa? Aish. Coba mungkin Mau bohong Oh, doa sih. nolnya kurang 1 ya. 100 tapi dibalik. Bercanda. Oh. Manifestingnya di 1. Belum terima rapot. Musik tuh kalau dari pandanganku kan tadi dari kayak bisa untuk nge-express feeling kan. Kalau menurut kalian gimana film, music atau buku populer saat ini mencerminkan atau mengaruhi nilai-nilai sosial dan tren di kalangan remaja? Kayak, do you guys know film Pangku?
you know, Oh my god, yang disutradarai Reza Radian, Iya. ya, like I watch. Bisa Kayak ditaruh di sini beberapa- nih. Nanti Yes. foto film Pangku, foto film Pangku sini. Enggak dipromote kan. Iya, pokoknya menurut aku kayak itu kan sebuah culture, bukan culture sih sebenarnya. It's like Kayak is that turun culture? temurun Iya nggak kayak sih? Mm-mm. lebih ke Karena dia kayak dia something like nggak documentary tapi dia menceritakan sebuah kejadian nyata gitu Iya. kan. Jadi kayak dan ada banyak orang yang tersadarkan bahwa oh ada loh fenomena ini kayak gitu. So that's good gitu loh. Aku jadi kayak oh aku pun sendiri jadi tahu ada fenomena itu terjadi di Indonesia kayak gitu. Kayak heartbreaking it's banget. very sad. Iya, it's like karena karena kayak menurut aku tuh kayak Mm-mm. itu tuh kayak it happens betul. like banyak waktu gitu, kayak apa sih maksudnya, banyak orang yang melakukan kayak gitu cuman nggak banyak dapet perhatian, ngerti gak sih? Betul, film itu tuh kita jadi punya apa ya, punya lihat lain apa sih namanya? Point of view. Kita jadi kayak punya point of view lain atas sesuatu hal yang terjadi kayak Yeah. gitu. So, that's good sebenarnya untuk menambah pengetahuan. Terus kayak juga kita jadi lebih tahu akan hal baru sih sebenarnya. That's good though. Ngomong-ngomong soal menambah pengetahuan. Heeh. Boleh dong aku nambah pengetahuan. Oh, boleh. Itu, Apa tuh? Itu filmnya tentang apa ya? Can I? Boleh cerita? Iya. Sinopsisnya juga. Oh sinopsisnya. Heeh. Nggak sinopsis doang sih, kayak hampir semuanya aja. Apa semuanya? Oke. Ayo, Eh, ceritain. Sinopsis Recap. Recap. Intinya tuh menceritakan fenomena tentang seorang ibu, sebenarnya perjuangan seorang ibu Ya. di Zombie. no. Itu Abadi Nanjaya. Itu Abadi Nanjaya. Iya beda ya, agak Jauh beda ya, jauh ya. Pokoknya intinya sebenarnya inti dari film Pangku itu dia menceritakan kisah seorang ibu gitu yang berjuang untuk anaknya mencari nafkah buat anaknya, dan itu tuh dinamika filmnya tuh ini banget sih. Dan itu nanti kayak ada soundtracknya, dan soundtrack itu cuma 3 tapi yang paling kena itu nanti terakhir ada lagunya Iwan Fals di ending gitu, yang ibu, tau nggak? Kirain Nanti yang bebas. ya itu film bebas sih kebetulan ya. Tuh kan makanya dia kan Iya deh, iya kan Bang. dari Oh iya lagu benar banget kan. Iya. Aku lupa, iya bener itu gue kayak bener-bener. Terus kayak Kenapa that's good suaranya sih. bagus ya? Fales. Ya. Film apa yang ngena banget dan memengaruhi nilai-nilai sosial dan tren di kalangan remaja gitu. There is a film yang kayak ini aku nontonnya dulu sih. Do you guys know Inside Out? Tahu? It's about dulu lupa lagi. It's like about her going through some emotions gitu kan. From a baby ya. Ya. Terus kayak the second film tuh pas dia udah remaja. Terus kita kan we're Creator remaja jadi juga. kayak kita relate gitu. Betul. Dari tadi tuh ada advice gitu ya, which is kayak bisa jadi pesan moral Ya. yang semua film, Isu semua buku, sosial. semua musik yang kita dengerin, yang kita baca, yang kita nonton, Mm-mm. itu kayak pasti ada Melingkup sesuatu yang Isu sosial. iya jadi hikmah juga ke kita kan, which is pesan moral. Dan film atau serial terbaru ya, yang cerita itu paling berkesan buat kalian ada dan pelajaran Baru pelajaran hidup. advice gitu. Ini harus the newest banget ya, yang terbaru banget. Enggak Enggak apa sih, sih, enggak. enggak. Kayak maksudnya your newest favorite gitu loh. My favorite sebenarnya itu tadi sih, kalau menurut aku kayaknya the biggest change itu ada di Bumi Manusia sih. Guys, you should watch Bumi Manusia Udah. please. Sumpah aku nge-rewatch itu beberapa kali karena kayak Mungkin comfort. Iya. iya. It's 3 hours kan, maksudnya itu 3 jam. Itu 3 jam. Aktornya juga kan Iya, Iqbal. Oh. And ada belum Mawar nonton Eva. ya? Tahu Pesan kayak moral. pelajaran hidupnya yang paling ngena. Pelajaran hidupnya yang kena. Kalau pelajaran hidup apa ya? I think like there are so many morals yang bisa kita ambil dari filmnya. Cuma kalau kita ungkapin kata-kata kayak it's hard gitu loh. Iya, Kayak, itu tuh kayak dalamnya ke hati aja gitu loh, kayak it's hard to say it out loud gitu loh, susah dijelasin bener. Mungkin kalau dia Inside Out tadi kan. Kalau Inside Out kan kayak jelas gitu kan, maksudnya dulu pas kita nonton film pertama mungkin we're still a child iya, kayak gitu iya, kan. relate banget ya. Iya nggak sih, terus then a few years later dia keluar lagi tapi udah relate banget sama Iya, kita iya. as teenagers.
Kayak itu bagus sih moralnya. Bumi manusia itu tentang pribumi juga kan. Kayak sejarah, balik lagi sejarah. Ya, kita harus nonton ya. Mm-mm. Harus nonton. Tapi emang pesan-pesan yang kayak gitu tuh yang emang bikin kayak heartfelt gitu gak sih? It's very touching. Betul. Did you guys feel like wah gitu loh. Touchy banget gitu. Ya kan? Nah, tapi I need to talk about something. Kalau soal trends, are you guys like the type yang ikutin trend or like selective? Like kalian tuh like kalian FOMO atau enggak kalian yang kayak enggak deh gengsi nggak mau dipanggil FOMO gitu lah, tapi jadi yaudah deh nggak usah diikutin gitu. Iya. First sih lebih kayak not all trends itu it's good for us. Maksudnya these trends tuh bakal bikin kita lupa with our own culture gitu. Ya. Tapi kalau kita lihat budaya kita udah mulai Slowly slipping away. Especially the Korean music, the Korean. Yeah, K-pop and stuff. Ya, jadi kayak kan banyak yang listen to K-pop. Do you listen to K-pop? No, Do you like K-pop? no. Do you like K-pop? Nggak terlalu ngikutin. Do you know BTS? Ya, at first ya aku ngikutin sih dulu, tapi kayak seiring berjalan waktu udah berkurang sebenarnya. Kita kayak lebih maturing gak sih? Iya. Lebih ke Oke, alay fine. gitu Terus kayaknya. kayak sibuk gitu gak sih buat ngedengerin itu. Ya, dulu tuh karena kita gak ada A lot kerjaan. of free time. Iya kan, a lot of free time dan merasa kayak itu satu-satunya cara buat nge-heal. Ya kan? Iya. Iya, berarti Tapi pas pandemi tuh Oh, benar-benar aku jujur ngikutin. iya. But I think for someone kayak untuk beberapa orang tuh justru itu healnya mereka gitu. Iya, iya. Jadi it's about apa ya? Itu dari mereka sendiri gitu loh, kayak emang sukanya itu dan sebagainya. Jadi kayak ya, tapi the most important thing, don't forget about our own culture gitu. yeah, that's true. Kamu mikirnya kayak tren tuh bisa bikin justru ke-inspired gak sih? Sebenarnya tuh ada dampak positif sama negatif sih. Betul, of course. Cuman kalau misalnya lebih selektif tuh justru kita bisa milih-milih mana yang Ya. mana yang dapat kitanya. betul. It shows kita punya prinsip. Betul. Ya. Dan kayak trennya yang baik-baik tuh gak harus sih, cuman kayak bisa kita pilih ya kan, yang sesuai juga sama nilai dan minat kita juga. Ya itu tuh kayak orang FOMO tuh kayak gimana, orang yang nggak FOMO tuh yang gimana. Mungkin like for me in my opinion, kayak orang yang FOMO itu tuh yang orang yang nggak ada pendirian gak sih? Dia kayak apa-apa ikutin, iya gak sih? Ya gitu ya, pokoknya kayak walaupun kita gak apa-apa juga ikutin tren-tren yang ada kalau ke inspired, tapi tetap harus ingat budaya lokal gitu kan. Yang penting kayak menyikapi pop culture itu sendiri, kayak be responsible Betul. for like. Yang penting bagaimana kita responnya gak sih? Iya, terus aku kan Menanggapi. tadi udah nyebutin juga kayak pop culture tuh punya dampak positif sama dampak negatif ya. Kalau dari aku kan tadi tentang gimana cara kita menyikapi. Kalau kalian ada nggak apa yang menurut kalian dampak positif dari ngikutin tren dan negatif? Negatifnya. It gives us a new insight gitu, kayak pengetahuan baru. Iya. Itu positif. Kayak trending itu pakaian gaya gitu. Ya. Okay. Fashion. Jadi kayak ya. Oke. Enggak Apa? mau Enggak kamu. Kayak dulu ya aku tuh makanya kayak skinny jeans. Oke. Terus Starboy ya. terus kayak a new idea gitu lah. Oke. Iya. Jadi Oke. New idea. Itu positifnya. Positif. Oke. Terus aku yang negatif, kenapa negatif dari aku ya? Kalau negatifnya mungkin kayaknya untuk beberapa orang tadi positifnya mungkin mereka dapat new insight Open kan dari space. tren itu. Tapi mungkin negatifnya jadi mereka tuh kayak bukan dibilang nggak punya pendirian juga enggak sih, mungkin kayak mereka jadi tukar jadi jatuhnya kayak pemborosan mungkin. Ya. Pemborosan kan kayak ini ikut ini jadi it's important to us to
punya pendirian kita sendiri gitu loh. Kayak kita boleh ngikut tren tapi asal tahu mana yang baik dan buruk buat diri kita sendiri. Nanya lagi, kalau misalnya kamu ingat masa kecil kamu nih, Oke. masa kecil kalian, konten I'm sorry. pop culture apa yang paling ngebentuk cara pikir kalian? Nggak ingat. Jujur iya. Kayak Kayak High five. Oh, yes. oh iya bener. iya. Kamu bilang gitu aku jadi ingat dulu aku adalah bocah Disney Junior and Disney XD. Ya nggak sih, kita kayak we watch Doc McStuffin, then I watch kalau dulu tau gak sih enggak, Paw Patrol tuh udah sananya lagi. Udah Kalau yang gede lama-lama Handyman-nya. Benar. Ya sih. Phineas and Ferb. Kalian nonton nggak? Nonton. Tapi aku nggak terlalu nonton. Terus you know Kick Charlie Butowski. Kick Butowski ya? Apa tadi? Charlie Chaplin. Iya. Enggak setua itu nggak sih? Iya. Kalian nggak nonton? Yang pink itu apa sih, yang Pink Panther? Tau gak sih Pink Pink Panther? Panther ya? That's cute. Terus, Larva. Iya, Mr. Bean ya gitu-gitu. Rabbit Kayak- Invasion? Itu kayak lebih ke kenangan masa kecil sih. Sekarang ini enggak sekarang, tapi banyak banget dari dulu juga film dan series-series ya tentunya yang dibuat untuk hiburan tapi buat anak gitu. Oke. Tapi kalau aku boleh tanya, menurut kalian apakah semuanya tuh udah ngutamain kepentingan anak gitu? Kayak are they really make the films kayak benar-benar sesuai dengan apa yang anak butuh gitu and appropriate for kids? I think nowadays udah mulai kesadarannya sih udah mulai sih, kayak misalnya kayak Jumbo kemarin ya, kayak that's good, maksudnya kayak many kids yang emang seharusnya mereka seumur itu untuk nonton kartun, build their childhood memories dengan film-film kayak misal zaman kita mungkin kita nontonnya kartunnya yang dari Disney Doc XD, Disney Junior, ya kayak Iya. gitu-gitu, and they have their own childhood memory kayak Iya. Jumbo terus dan kartun lainnya gitu. Jadi I think bagus sih, it's appropriate sebenarnya, kayak udah sesuai gitu dengan apa yang dibutuhin sama anak sekarang, apalagi sekarang juga bermacam-macam kan teknologinya udah lebih maju lagi daripada iPad, dulu-dulu kita. Iya. Kayak that's good sebenarnya. Aku mau nanya nih, kayak kan aku punya hobi yang udah dari lama banget dan lumayan ngebentuk karakter aku. Apa tuh kalau boleh tahu? Olahraga. Wow. Udah kelihatan dari Iya. kondisinya ya. Betul. For the main sih emang olahraga ya. Mm-mm. Kayak namanya traveling. Nah kalau I olahraga, think everybody loves that. right? Cuman kayak ya budget gitu lah ya. Ya, Jadi kayak kalau olahraga tuh aku emang dari kecil ya. Kebetulan dari SD udah dimasukin ke klub gitu. klub. Terus bener-bener dan kebetulan waktu itu olahraga kayak bela diri. So that's why kayak aku merasa kayak I have a really independent character, which kayak aku mikir, soalnya sama mama aku tuh bilang kayak kamu masuk sini biar kamu bisa bela diri. And that's the mindset. Yeah. Aku kayak ngerasa aku nggak butuh orang lain buat nge-protect aku, karena aku kayak ngerasa You can protect yeah, yourself. I can protect myself. Jadi kayak mandiri ya. And udah selang berapa lama gitu aku kan vakum. Terus aku juga sempat nyoba-nyoba olahraga baru kayak badminton gitu. And I feel like setiap olahraga tuh sebenarnya sama ngebentuk gimana kita sportivitas dengan orang lain. Contohnya kayak kita olahraganya yang satu tim gitu kan. Kalau misalnya Working together. kalau yang Teamwork. individual tuh kayak how you manage yourself, your time management with school, with kayak latihan gitu. And OSIS. Iya, Iya. that's how Lumayan. I build myself, but build my character. Kalau kalian gimana? Ada gak hobi yang bikin kalian jadi kayak sekarang? Aku sih hobi kalau dulu Heeh. sampai sekarang sih hobi aku tuh main piano, Oh ya. tapi it doesn't really affect how my character development. Tapi yang affect my character development, aku tuh hobi dulu aku suka ikut lomba kayak speech and those kind gitu. Jadi Oh, academic. lebih banyak ngomong kan. Terus because of that, I became who I am today. Public speaking-nya bagus Iya, gitu public ya. speaking. Nasha juga. Nasha Dia juga. jadi ketat. Oh, alah. Iya, kamu udah Kalau apa? oh,
Terus kalau yang kayak piano itu, it's only like it's a hobby gitu loh, kayak kita suka ngelakuin, terus kita enjoy it gitu. And it was also pushed by my parents. No. Kamu udah dari kapan? Dari kelas 3 SD. Oh, Lama banget ya. Tapi sempat stop because of pandemic. Oh yeah. Karena you can't like physically meet the teachers and Yeah. stuff. But do you still learn piano? Ya masih. Aku les sih, tapi dulu aku autodidak. Keren. Aku juga kayak into music, cuman kayak nggak terlalu gimana ya. Soalnya di sini juga kita kan punya kelas ACE namanya, jadi kayak Arts, cultures, education. so it's like kita bisa milih mau ACE-nya art lah, band, gitar, gamelan sama theater. Ya. Kebetulan aku pilihnya gitar, which also build my improvement di. Karena kan kalau kayak belajar alat-alat musik itu kan harus sabar gak sih? Iya. Ya kan? Makanya itu kayak misalnya belajar gitar harus sabar biar bagus tuh, kayak harus rela ininya juga sakit apanya Harus kayak gitu. pinter-pinter gimana kalian tuh bisa Synchronize sama. ya. Iya. Itu sih kayak jujur nggak bentuk banget. Kalau kamu Lin ada nggak? Aku sih ada. Jadi dari dulu itu I have a hobby. Well, it's not really a hobby. I really like to play tennis. Tennis and badminton. And yeah, that really helps build my character. Cause like dengan tenis itu, jadi apa ya? I learn how to like control my emotions. Cause like jujur kalau main tenis itu kayak melepas emosi sih. Cuman kalau misalnya itu kan harus sabar juga. Like everything takes time. Betul. That's right. Oh, your hobby. Your hobby, my hobby. Your hobby. Sebenarnya kayak kalau tadi Rehan nyenggol public speaking, aku tuh kayak pas aku TK itu tuh aku disuruh kayak before that storytelling. Lomba cerita. Pas anak TK debate. Pokoknya ada TK kayak storytelling itu, storytelling. Nah terus kayak jadi since I was a kid, I've been legit. Pokoknya pas dari kecil dari nyalain musik. Walaupun kita kayak sebagai pengurus OSIS ya kan, yang sibuk dan kebanyakan kita ngikutin kegiatan formal, which is yang bikin kita tuh harus ngerasa jauh dari kata rebahan lah atau nyantai lah, ya kan? Oh, jauh dari kata itu. Nah, karena everything bahasa baku mungkin di kegiatan formal dan umpan dan segala macam. Apalagi mereka gak sih banyak pembukaan yang kayak halo selamat datang. Terus apalagi kalian sering meeting gitu-gitu kan. Wah, Everything formal. lagi sibuk-sibuknya ya. Iya. Ada Iya. Apa nih? Pensiunan. Apa namanya Kak? Namanya Gistu Festival. Oh, guys, get your tickets. Tanggal Iya. berapa? Tanggal 14 Februari. Pas Valentine's guys. Pas Ajakin banget. HTS kalian, guys. Ajakin HTS kalian. Terus Iya. bisa nembak. Mereka kalian juga mau jual bunga. Iya, bisa dipertimbangkan, Bisa bisa dipertimbangkan. Biar kayak makin lancar. Ya, amin, terima kasih. Ini kan udah kejual resell. Early bird. Early bird. Iya. dari kita join organisasi kita jadi kayak bisa belajar banyak hal. Tapi kita juga harus bisa manage waktu Betul. Time management itu paling Bener. penting. biar nggak ketinggalan. Akademik harus berjalan, prestasi juga harus berjalan. Walaupun akademik agak Iya, dikit ya. iya, ngendet-ngendet, gak apa-apa. Yang penting jalan. Yang penting jalan. Yang penting banyak Oh, bener-bener. Ini terpenting. Yang penting sukses. Yang penting Akhirat. Amin. Doa banget nih. Ketahuan Spotify rap-nya. jujur kami tuh sangat menghargai Iya. dan senang banget bisa Apalagi jauh-jauh. ya kan Macet. diam dulu. Oh, sorry.
dan bisa berbagi cerita, pengalaman, ilmu bersama Nasya dan Rehan dari OSIS SMA Gisdol Serpong ini. Kalian seneng nggak? Seneng Kita banget. tanya-tanyain. Seru banget. Jangan dong. Boleh. Iya, Boleh, makasih. Oke. Terus Udah boleh ngomong belum? Mau udah selesai. ngomong saya. Mau sampai besok ya? Aduh, 24 jam. Kameranya nggak cukup. live stream. Nggak cukup ininya, apa namanya Panas ya, baterainya. iya. Bikin babai fever. Asli kita dari jam 8 sampai jam 3 kali ya tadi ya. Waduh. Kita tadi mulai jam berapa? Jam 1. Live streaming. Kayak Biar cute podcast. gitu ya. Oke. Ya pokoknya thank you banget dan kita sangat appreciate your effort and Hard work. hard work ya. Oh ya. Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Nasya dan Kak Rehan yang sudah sharing bersama kami hari ini. Kayak kalian udah menyempatkan waktu, terus jauh-jauh dari Serpong, belum macet, belum apa. Tadi sempet cerita katanya macet ya. Tadi kan kamu ngituin aku. Tapi jujur aku respect banget sih. Kayak so heartfelt. Aku juga terharu sih diundang. Iya betul, terima kasih. So sweet. Thank you. We love Gisdol Serpong, guys. Madinia, we love Madinia. Gini dong. Wow. Gini. Bisa thumbnail gak? Gini, kita gini. Nah, semoga kita nggak cuman dalam Sigma Collab atau nggak Madania Podcast terus dalam Madania Podcast doang ketemunya. Semoga nanti kita bisa ketemu dalam acara-acara selanjutnya yang di lain waktu. Semoga kita kenalin ya muka kita nih ya. Oke. Wow. Semoga apa yang tadi kita omongin tuh bermanfaat untuk viewers dan juga narasumber semua ya, kita semua. Iya. Nanti kita akan ini. Jadi sedihnya cuman sampai sini kita pembahasan episode Madania Podcast hari ini. Nah, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode Madania Podcast selanjutnya. Bye-bye! Olin, Nami! Press play and we'll do the rest. Madania Podcast, Episode 8.